masih bangsa Indonesia ke depan, ya saya sampaikanlah dengan penguasaan Mbak Alawi di Indonesia gitu. Saya sampaikan kronologis dan sebagainya, saya dengan suara kencang. Kita orang Indonesia harus lebih galak kata saya, karena ini negara kita, ini milik kita, yang memperjuangkan orang tua kita, ulama-ulama kita, bukan Mbak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kemarin Tengku Kori dipersekusi di Jember. Sebenarnya aksi persekusi ini bukan sesuatu yang baru. Ini termasuk strategi para kabib, doktrin yang ditanamkan kepada para mukibinnya yang dungu-dungu itu. Ini Masya Allah sebenarnya. Bagaimana mereka menanamkan ketakutan kepada anak bangsa. Bagaimana mereka, ya sistemnya itu persis seperti sistem PKI. Kurang lebih seperti itu. Berani mengkritik ya dihajar, dibantai. Kurang lebihnya seperti itu. Cuma mereka itu dibungkus dengan agama. Makanya kami sepakat bahwa FPI itu adalah preman yang bersorban. Jadi apa yang disampaikan Gus Dur itu tepat sekali. Termasuk persekusi ini juga menimpa ajengan Haji Muhammad Tatang Royani. Kan gitu tuh. Pada saat beliau mau sambutan, karena beliau itu ketua yayasan, pada saat haflah akhirus sanah di pondok beliau, Kuningan kan gitu tuh. Yang tadinya itu memang menyenggol Pak Alwi, menyenggol Habib itu. Pengajian dari ajengan Haji Muhammad Tatang Royani. Ini sama adiknya itu diberitahukan apa kakaknya ya. Ada WA yang masuk ke bahwa kalau memaksakan diri nanti malam mengisi pengajian ya, akan didatangi 2 truk organisasi buatannya Kabib yang inisialnya itu ada 3. Biar penasaran, tidak kami sebutkan, biar berpikir kan itu. 2 truk guys, kan luar biasa ini. Ya tentunya saya yakin ajengan Haji Muhammad Tatang Royani ini tidak takut, tidak sama sekali tidak takut. Cuma dampaknya seumpama betul-betul terjadi, ini kan akan terjadi benturan dengan sesama anak bangsa. Nah ini loh yang kita khawatirkan, ini loh yang harus kita antisipasi bersama. Sedangkan si para kabib itu tepuk tangan. Pada saat pribumi benturan jeder-jeder, mereka tepuk tangan. Hore, berantem sendiri-sendiri kan. Kelicikan mereka itu loh yang harus kita hindari. Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini kan TO-nya, targetnya itu kan Robitoh Alawiyah. Tetapi kenapa Rumel munggah naik, Idrus Romli mencak-mencak, Wafi marah-marah, terus Rois Am kita juga ikut emosi. Nah ini kan lucu, ini lucu lah, sesuatu yang menurut kami ya lucu. Biarlah diurusi mereka. Yang ditembak oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu Robitoh Alawiyah. Kan gitu toh. Kenapa yang lain sibuk dengan narasi? Katanya siapapun boleh membantah tesis saya. Alah, ngapain ngurusin nasab orang? Coba dibantah oleh Robitoh Alawiyah sendiri. Si Pak D. Taufik itu kan gitu toh. Enak. Makanya kami menghimbau kepada saudara-saudara kami, khususnya yang di Kuningan itu, mbok ya belajar waras toh Kang. Oh jole ngono wae bras ora jelas.
intimidasi. Wah, akan datang 2 truk, gayanya kan seperti itu. Wah, kamu tidak ingat peristiwa KM 50? Yang mati itu semuanya itu orang Jawa, orang pribumi loh itu. Tidak ada satupun kabit yang mati. Ini menunjukkan bahwa kalian itu korban doktrin, gitu loh. Kecuali kalau 6 orang itu yang 5 itu Habib, yang 1 pribumi. Berarti mereka bukan hanya keluar-keluar saja, tetapi memang ya betul-betul hiroh semangatnya itu zahiran wa batinan. Ya faktanya mereka tidur di rumah. Terus pasca meninggal semua 6 laskar itu, mereka dengan entengnya bilang, mereka lagi ditunggu bidadari di surga, mereka mati syahid. Alah pret kan gitu tuh. Nah, seperti itu narasi-narasi yang dibangun mereka itu. Makanya kita harus sadar bahwa para kabib ini bukan orang-orang yang baik. Mulutnya itu tidak bisa dipegang, itu kan itu. Bayangkan, sekelas imam besarnya itu teriak, siapa yang mengaku cucu Nabi harus tes DNA. Dulu itu, sekarang tidak berani teriak seperti itu. Tidak konsekuen dong. Laki-laki kan konsekuen loh. Apa yang diucapkan Tempo dulu, rekam jejak digitalnya ada. Dan kita semua sering mendengarkan dulu. Sekarang haram tes DNA. Ini maksudnya apa? Tidak konsekuen. Buat lucu-lucuan saja lah, tidak usah serius. Ya makanya ajengan Haji Muhammad Tatang Royani, walaupun beliau berhak, tetapi ya karena musyawarah dengan keluarga, terus ya kekhawatiran ada benturan dengan saudara sebangsa kan gitu toh, ya sudahlah, mengalah saja. Tetapi mengalahnya beliau itu bukan karena takut, tidak, untuk kondusivitas. Dan saya yakin saudara-saudara kami yang tergabung dalam PWI Laskar Sabilillah ini sudah tahu bagaimana menjaga kondusivitas bangsa dan bernegara kita. Kalau kita cermati, yang tukang bikin geger itu ya golongan-golongan mereka, gerombolan-gerombolan mereka saja. Yang inisialnya 3 itu loh, yang dibubarkan pemerintah itu loh kan gitu. Ya itu. Nah kan sudah dibubarkan, tetapi kan orang-orangnya masih gentayangan, terus yo bikin lagi tuh. Bahkan ada, bikin lagi, mereka bikin lagi seperti itu. Nah ini kita dengarkan bagaimana ajengan Haji Muhammad Tatang Royani menjelaskan kepada kita semua kronologisnya bagaimana kan gitu. Terus beliau dengan kebijakan beliau, sekalipun beliau berani tapi untuk menjaga kondusivitas, akhirnya beliau mengalah. Ini menarik sebagai itibar buat kita semua. Iya, iya. Dan saya kencang biasa, cuman nggak ada apa-apa. Pada tuh kemarin. Nah, kalau kronologis kemarin gimana Pak Kiai? Ya saya kan begini, biasalah saya sambutan ya ketua yayasan. Sebelum pada intinya saya memberikan pesan dan kesan sama orang tua dan juga yang mau diwisuda anak-anak. Ya karena ini sedang kita perjuangkan terkait nasib bangsa Indonesia ke depan. Ya saya sampaikanlah terkait dengan penguasaan Ba'alawi di Indonesia gitu. Saya sampaikan kronologis dan sebagainya. Saya dengan suara kencang, kita orang Indonesia harus lebih galak kata saya. Karena ini negara kita. Ini milik kita. Yang memperjuangkan orang tua kita, ulama-ulama kita, bukan Ba'alawi. Udah saya setelah ya puas lah mereka pada diam semua, kemudian baru saya pesan-pesan kaitannya dengan lembaga gitu, dengan santri yang sudah dan orang-orang tua gitu. Udah selesai itu, saya kan waktu itu tiduran di sana karena belum tidur pulang pagi ya. Nah setelah itu saya habis asar ke sini. Nah baru ke rumah istri. Ya ke sini. Terus saya pergi ke Ciawi, pulang sampai jam 9 itu saya kesana kali kan mau acara saya. Iya di pesantren, di pesantren itu ya. Mau acara saya, begitu saya sampai adik saya Jainuddin itu nyodorin WA itu. Ini kalau seandainya datang lagi, ada lagi nanti malam mau diserbu mau dikirim 2 truk FPI. Ya FPI, gitu. Cuman adik saya itu langsung sekarang udah pulang. Gitu, pura-puranya gitu. Udah pulang.
Iya. Jadi diskusi saya gimana ini untuk kebaikan semuanya lah gitu. Maslahat ya. Sama teman-teman itu. Ya terserah sih kata saya. Saya kan Kalau ya, Pak Kiai sendiri sih berani ya. Ya berani. Siap, namun untuk menjaga ya kondisivitas. itu, karena kan khawatir masyarakat itu kan kalau terjadi katakanlah mereka datang ke situ FPI itu, kemudian kita terjadi hal yang tidak ingin kan khawatir juga. Gitu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa dah, terserah. Akhirnya terjadi acaranya itu Pak Kiai ya. Ya acara anak-anak aja. Aja Pak Kiai untuk sambutan itu enggak. Kalau malam dari kan biasanya ceramah kalau malam. Iya. Ceramah intinya kan pagi itu untuk masalah ini kita bahas nanti malam bisa puas-puas kayak gitu di pagi itu. Karena kan anak-anak kita antusias gitu. Iya. Begitu saya tuh takbir nggak takbir kalau NU itu tahlil.